Berbeda dengan Juventus kalau teman-teman lihat, ada di kiri bawah. Di kiri bawah artinya mereka nggak high pressing, mereka low block gitu ya, pertahanannya di bawah banget nunggu bola. Tetapi ketika musuh memegang bola di dekat-dekat kotak penalti di daerah pertahanan Juventus, itu diganggunya habis-habisan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue ingin ngebahas beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi di Giornata pertama. Yang pertama adalah statistik expected goal atau peluang dan perbandingannya dengan gol yang berhasil dicetak. Yang paling tinggi adalah Vlahovic. Dia menciptakan peluang itu 1,87 ya, hampir 2 gol. Dan gol yang dia torehkan 2 gol. Jadi dia paling tinggi nih torehan most expected dan golnya, berarti dia efisien banget nih. Kemudian ada Sanabria dari 1,78 peluang dia mencetaknya 1 gol. Zaniolo ini paling kocak nih, 1,1 peluang 0 gol, berarti dia membuang banyak peluang nih. Sementara kalau Bianchetti ada 0,96. Rebic paling bagus sih Rebic ternyata teman-teman. Dia ini sedikit banget menciptakan peluang, cuma 0,69, tapi golnya malah 2. Ini catatan yang sangat bagus. Sementara untuk dari sisi tim, Juventus ini sangat efisien. Mereka cuma menciptakan expected goalnya 2,24. Tapi berhasil mencetak golnya 3. Ketika mereka menaklukkan Sassuolo 3-0 nih, gue tampilin juga tulisannya biar mudah terbaca. Napoli juga luar biasa teman-teman. Expected goalnya cuma 2,8. Berarti ya sebetulnya maksimal nyetak 3 gol lah. Mereka menangnya malah 2-5, nyetak 5 gol dari peluang 2,8 teman-teman. Luar biasa banget. Inter sebetulnya nggak buruk tuh. Inter 2,53 menciptakan peluang yang cukup banyak. Tapi seperti musim lalu Inter terlalu banyak menyia-nyiakan peluang, sehingga dari 2,53 itu yang berhasil dicetak cuma 2 gol. Lalu Roma ternyata juga sama kayak Inter nih teman-teman, menciptakan banyak peluang 2,98. Ini lebih tinggi dibandingkan Juventus dan Napoli, tapi Roma cuma mampu mencetak 1 gol, lebih parah dibandingkan Inter ini. Kalau Inter bisa sampai mencetak 2 gol dari 2,53, Roma malah cuma 1 gol dari 2,98, parah banget. Sedangkan untuk Milan yang berhasil menang 4-2, 4 gol dia cetak, tetapi expected golnya cuma 2,68, berarti luar biasa efisien sih. Mendapatkan peluangnya cuma sampai 2,68, nyetak golnya 4, luar biasa banget. Berarti kalau dilihat dari secara statistik, Milan, Inter, Roma, Juventus dan Napoli itu menciptakan peluangnya kurang lebih sama. Tetapi akhirnya Napoli, Juventus dan Milan entah gimana bisa mencetak gol lebih banyak dibandingkan expected golnya. Berarti mereka sangat amat efisien. Ini Lazio juga ternyata luar biasa nih. Peluang mereka paling dikit nih, 0,71. Menciptakan 1 peluang aja nggak bulat-bulat banget nih, tetapi mencetak 2 gol. Tumben ya Saribol kayak gitu ya. Bahkan Lazio kalah ya nih dari Bologna untuk expected golnya. Bologna bisa sampai 1,60, tapi sayangnya Bologna hanya mampu mencetak 1 gol. Lalu ada grafik menarik lainnya nih teman-teman. Silahkan dilihat di gambarnya. Ini kalau grafiknya makin ke atas, itu berarti gaya permainan ini semakin tinggi, backnya semakin jauh ke depan gitu teman-teman. Sementara kalau grafik yang ke kanan, itu berarti penguasaan bolanya semakin lama. Dan kalau teman-teman lihat, Inter ada di paling atas, pojok kanan. Itu artinya Inter garis pertahanannya tinggi banget. Bastoni, Skriniar, Di Marco tuh naiknya tinggi banget. De Vrij naiknya tinggi banget. Dan untuk Inter selain ke atas juga ke kanan, artinya penguasaan bolanya tinggi. Dan benar waktu lawan Lecce kemarin kan hampir 80%. Nah kalau teman-teman lihat di sini, Juventus justru ada di kiri bawah. Artinya Juventus ketika menyerang dia tidak terlalu tinggi, backnya tetap ada di zona pertahanan gitu ya, di daerah sendiri. Mereka tidak terlalu banyak yang naik lah, jarang yang overlapping, itu Juventus. Dan ball positionnya juga ternyata dikit banget. Juventus lawan Sassuolo tinggi banget tuh. Berarti kemarin ketika Juve lawan Sassuolo yang lebih banyak mendominasi pertandingan adalah Sassuolo. Ini data menarik di Giornata pertama ketika tim sedang menguasai bola. Ini adalah data ketika dalam ball position. Nah, kalau yang satunya lagi, ini adalah tim ketika sedang kehilangan bola. Semakin ke atas, itu berarti garis pertahanannya semakin tinggi. High pressing. Yang paling tinggi adalah Fiorentina nih. Pojok kanan atas. Fiorentina artinya high pressing banget. Pertahanannya tinggi banget.
Tetapi semakin ke kanan artinya gangguannya sedikit tuh teman-teman. Dilihat angkanya makin dikit. Justru hampir di bawah 6. Artinya baik Fiorentina maupun Inter walaupun garis pertahanannya tinggi, mereka nggak banyak ganggu penyerang lawan, nggak di-tackle, nggak direbut bolanya, cuman ya udah pressing aja. Berbeda dengan Juventus kalau teman-teman lihat, ada di kiri bawah. Di kiri bawah artinya mereka nggak high pressing, mereka low block gitu ya, pertahanannya di bawah banget nunggu bola. Tetapi ketika musuh memegang bola di dekat-dekat kotak penalti di daerah pertahanan Juventus, itu diganggunya habis-habisan, ditendang-tendangin kali kakinya, di tackle tuh, makanya mereka menyentuh sampai angka 21. Mereka mengganggu pertahanan, mengganggu pemain-pemain lawan itu parah banget berarti. Jadi sebetulnya yang paling keren tuh kalau kita posisinya di kiri atas kalau dalam hal ini. Jadi kita high pressing, tapi juga pemain kalau udah deket, wah diganggu habis-habisan, gak didiemin gitu aja. Di Serie A, di Giornata pertama yang terjadi sebaliknya. Ketika tim seperti Juventus bermain low block, mereka justru ketika musuh datang langsung dihajar habis-habisan. Ada seperti Fiorentina dan Inter yang ada di kanan atas. Mereka pressingnya tinggi, high pressing sampai garis tengah gitu, tapi nggak diganggu. Udah cuma ditontonin aja, cuman ya udah zonal marking aja. Tapi itu tuh memang kelemahannya Inter sih. Ketika akhirnya Skriniar mencoba mengganggu, akhirnya lepas, malah serangan balik kan, dan berujung gol untuk Lecce. Berita menarik lainnya untuk Serie A, Spalletti ada wawancara dengan DAZN dan kemudian dia mengakui, saya terganggu ketika ada orang bilang Totti dan Icardi keluar dari Roma pensiun, kemudian Icardi keluar dari Inter itu gara-gara saya. Kalau Anda lihat Totti itu dia sebetulnya tahu bahwa saya di akhir musim akan berakhir dengan Roma. Harusnya dia nggak perlu pensiun, dia bisa tetap melanjutkan karena tahu bahwa saya tidak akan melanjutkan melatih Roma. Jadi itu bukan karena saya, mutlak keputusan dia. Kemudian terkait Icardi, saya juga tidak membuang Icardi. Yang membuang Icardi adalah Conte. Karena di musim berikutnya Icardi bisa aja dipakai oleh Conte, tapi nyatanya malah dijual. Oleh karenanya saya sebetulnya terganggu kalau ada orang mengatakan bahwa saya lah yang membuang Totti dan Icardi. Terakhir membahas tentang Gazzetta dello Sport teman-teman. Berita hari ini memuji Juventus, katanya penampilan Vlahovic positif, penampilan Origi juga positif, Napoli juga positif dalam hal Mercato. Tetapi tentang Inter yang dibahas malah negatif ya Gosens, dan itu biasalah. Di sini ada yang ngebahas bahwa Gazzetta dari kemarin rutin mengatakan Paris Saint-Germain ngincar Skriniar, padahal udah dalam sebulan terakhir Paris Saint-Germain tidak mengontak Inter lagi. Katanya itu emang gaya permainannya Gazzetta biar orangnya laku gitu ya. Dan bahkan udah diprediksi nih, kalau ntar bursa transfer udah ditutup, beritanya Gazzetta akan seputar Skriniar akan pergi musim depan dengan status free transfer. Skriniar nggak akan mau perpanjang kontrak. Itu aja teman-teman untuk kabar Serie A hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada berita-berita terbaru atau ada insight-insight menarik tentang klub favorit teman-teman, bagi Romanisti, Juventini, Laziale, silahkan komentarnya. Senang sekali kita bisa berdiskusi tentang Serie A. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.